Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Luar biasa. Bagus. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Dedi di kelas 6 pada mata pelajaran PJOK. Nah, sebelum belajar pada kesempatan hari ini, Bapak mau menyampaikan tentang materi budaya positif. Nah, materi tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah di UPTD SDN 2 Kepandian ini. Nah, budaya positif tersebut dapat dibentuk dengan sebuah kesepakatan kelas. Tahu tidak artinya dari kesepakatan kelas tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau sepakat itu bagaimana? Ya, kalau sepakat itu Setuju. Nah, setuju. Terus apa lagi? Apa? Tahu tidak? Belum tahu. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut nanti harus dijalankan oleh semua murid di kelas 6 ini. Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Bisa. Jadi kalian mau membentuk kelas ini tergantung kalian. Tergantung kesepakatan dari siswa-siswi yang ada di kelas 6. Nah, dari kesepakatan itu dapat dibentuk suatu keputusan, yaitu menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, kalau sudah diyakini berarti harus dijalankan. Ya. Nah, keyakinan tersebut adalah bentuk dari impian kalian. Nah, kelas kalian itu pengen seperti apa? Kelas impian kalian itu mau menjadi seperti apa? Nah, itu nanti kalian silakan tuangkan dalam sebuah kertas plano yang Bapak bagikan, ditulis. Ya. Tulis, kalian mau menyepakati apa? Tulis di sini. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu. Boleh kalau mau ditulis. Nanti bisa kita sepakati bersama. Nah, dari kesepakatan kelas nanti kita rundingkan bersama-sama. Kalau kita sepakati, kita jadikan keyakinan kelas. Bisa tidak? Bisa. Sepakat ya? Kita mulai ya? Ya. Oke, Bapak bagikan kertas planonya. Nanti kalian boleh tulis kesepakatannya, kelas impian kalian seperti apa. Boleh lebih dari satu. Ya, di kertas masing-masing. Siapkan alat tulis ya, jangan kebalik. Tulisnya di sini ya. Oke. Nah, yang sudah dapat kertas planonya silakan ditulis kelas impian seperti apa yang kalian inginkan, kesepakatan kelas seperti apa yang kalian impikan, silakan ditulis di kertas planonya. Nanti yang sudah ditempel di papan tulis, ya. Contoh ditempel seperti ini ya. Nanti kita buat kesepakatan bersama-sama. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menulis kesepakatan yang kalian inginkan. Oke anak-anak, sudah semua ditulis? Sudah. Sekarang maju ke depan satu-satu menempel kesepakatan yang telah kalian tulis di papan tulis. Seperti ini, boleh ditempel. Yuk, dari sana, kelompok sana, yuk, maju. Nah, satu-satu. Sudah duduk lagi. Nah, oke. Ya. Dan sudah kembali ke tempat duduknya. Apa? Di bawahnya juga nggak apa-apa. Sini juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Lanjut. Kelompok 2 ini. Di tengah juga. Sini nggak apa-apa. Sini.
Sudah semua nempel ya? Sudah semua? Oke. Nah, kalau semua sudah ditempel di depan, nanti akan Bapak bacakan satu-satu sekaligus Bapak kelompokkan. Ayo, Osmon, tempel Osmon. Ya, Bapak akan kelompokkan kesepakatan kelas ini. Nah, nanti dari kesepakatan ini Bapak akan jadikan sebuah keyakinan di kelas. Ya, kita jadikan sebuah keyakinan di kelas 6. Oke ya? Kita mulai ya dari kesepakatan yang pertama. Bapak bacakan. Ada jangan berisik saat belajar. Ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghargai dan menghormati. Boleh, ya, boleh. Nah, Bapak taruh sini. Ya. Ada datang tepat waktu berarti termasuk kedisiplinan. Ya. Lanjut. Tidak boleh berisik. Jangan membuang sampah pada kolong meja. Menghargai dan menghormati teman. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Nah, ini Bapak ambil yang jangan membuang sampah pada kolong meja ya. Nanti Bapak kelompokkan. Mengerjakan PR tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, Bapak kelompokkan di sini. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Sama dengan yang tadi ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bicara kasar. Tidak boleh mengejek orang tua. Nah, berarti ini harus menghargai. Ya, menghargai dan menghormati. Ya. Harus tolong menolong. Masuk ke menghargai ya, menghargai menghormati. Dilarang bolos piket. Ini berarti harus menjaga kebersihan kelas ya. Tanggung jawab masing-masing di piket ya. Bapak masing-masing di sini. Ya. Jangan bermain bola di dalam kelas. Ya, berarti harus menghargai dan menghormati ya. Abi, dilarang main uno saat jam pelajaran. Berarti harus menghargai dan menghormati teman ya. Jangan mengganggu teman ya. Menghargai guru dan menghormati teman sama ya. Menghargai dan menghormati. Jangan membuang sampah di kolong meja. Siapa yang sering buang sampah di kolong meja? Jaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan sama. Menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, sama. Tidak boleh menyontek saat ulangan. Ya, berarti harus mengerjakan tugas ulangan secara mandiri. Ya, boleh. Membuang sampah pada tempatnya sama. Paling banyak ini yang membuang sampah pada tempatnya. Ready. Dilarang bilang kamu nanya. Ya, artinya harus menghargai dan menghormati sesama teman. Ya. Dilarang bolos sholat. Dilarang bolos piket. Berarti harus apa? Disiplin. Boleh disiplin. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai dan menghormati, dilarang bolos piket. Ya, langsung ke sini boleh. Jangan berisik saat jam pelajaran. Masuk sini boleh. Boleh semua. Ya. Menghargai dan menghormati teman. Menghargai dan menghormati. Jadi tambah kipas. Kalau tambah kipas berarti untuk kenyamanan
dan kebersihan kerapian kelas. Satu. Masuk di. Oke anak-anak, sudah semua ditulis? Sudah. Sekarang maju ke depan satu-satu menempel kesepakatan yang telah kalian tulis di papan tulis. Seperti ini, boleh ditempel. Yuk, dari sana, kelompok sana, yuk, maju. Nah, satu-satu. Sudah duduk lagi. Nah, oke. Ya. Dan sudah kembali ke tempat duduknya. Apa? Di bawahnya juga nggak apa-apa. Sini juga nggak apa-apa. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita simpulkan untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Dari kesepakatan tersebut, Bapak mengelompokkan 5 kesepakatan kelas untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak sudah membuat figura yang dikosongin ya. Di sini apa tulisannya? Keyakinan kelas. Nah, ada 5 keyakinan nanti yang akan kita sepakati. Nah, dari sini kita simpulkan untuk ditulis di 5 keyakinan kelas ini. Oke? Oke. Ya, bareng-bareng ya. Kita sepakati keyakinan kelas yang pertama. Nah, yang paling banyak tadi apa? Tidak boleh membuang sampah pada sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, artinya apa? Artinya apa? Kita harus menjaga kebersihan. Yang pertama, kita sepakati menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? Yang pertama, oke, kita buat keyakinan. Yang kedua apa? Tidak boleh mencontek saat ujian mengerjakan tugas masing-masing. Nah, berarti kesepakatan kelas yang kedua apa? Tidak boleh menyontek saat ulangan. Hanya saat ulangan aja. Hah? Berarti harus mandiri dalam mengerjakan tugas. Ya, berarti semua tugas itu ada ulangan. Ya, yang mandiri. Kalau disuruh kelompok bisa nggak? Bisa. Nah, berarti harus. Ya udah, berarti tidak boleh mencontek saat ulangan. Itu aja ya, yang kedua ya. Oke, yang ketiga apa? Di sini yang ketiga, ya, datang sekolah tepat waktu. Artinya apa? Disiplin waktu. Nah, kita tulis nanti disiplin waktu. Ya, yang keempat, ada saling menghargai dan menghormati. Siapa aja yang harus dihargai dan dihormati? Guru, teman, orang tua. Ya, nanti kita tulis. Yang terakhir, ya, mengerjakan tugas ya, belajar dengan giat dan tekun. Boleh rajin, belajar dengan rajin dan tekun. Oke, dari kesepakatan kelas itu nanti kita tulis di papan ini ya. Nanti ada 5 anak ditulis kesepakatan 1 sampai 5. Nanti kita tempel, terus kita sepakati keyakinan kelas ini bersama-sama. Oke? Nanti bareng-bareng. Satu-satu. Ini nanti ditulis ya, kesepakatan kelas yang pertama tadi. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Tulis. Boleh gede. Ya, boleh gede semua. Ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, dimuat-muatin. Menjaga kebersihan gitu juga boleh. Yang dapat nomor 2 siapa?
Sudah? Oke anak-anak, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah sekarang kita tempelkan satu persatu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, yang pertama tadi apa? Menjaga kebersihan. Yuk, tempel. Siapa yang tadi menulis di menjaga kebersihan? Oke, terima kasih. Yang kedua, tidak boleh mencopet. Yuk. Nomor 2. Nomor 3, disiplin waktu. Yang keempat apa? Saling menghargai dan menghormati. Ya, ditempel. Nah, yang kelima yang terakhir harus rajin belajar. Oke, kita sepakati ya keyakinan kelas di sini. Sepakat semua anak-anak? Nah, sekarang kita baca bersama-sama keyakinan kelas yang telah kita buat, ya. Oke, keyakinan kelas 6. Ayo dibaca bersama-sama. Jadi kesepakatan yang telah dibuat oleh anak-anak kita yakini untuk dijalankan bersama-sama. Setuju semuanya? Setuju. Baik. Sekian dari Bapak. Dari keyakinan kelas ini, Bapak mohon anak-anak dapat menjalankannya pada kesehariannya di sekolah ini. Ya, terima kasih waktunya. Kita tepuk tangan untuk keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya. Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Husati Rohma dari kelas 6 UPTD SDN 2 Kepandean. Saya sangat senang dengan dibuatnya keyakinan kelas. Mudah-mudahan teman-teman dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati sehingga menjadi kelas yang tertib dan disiplin. Terima kasih Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 1B ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyiapkan tempatnya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang budaya positif. Materi ini adalah salah satu modul pada tugas saya, yaitu guru penggerak. Di sekolah kita alhamdulillah ada 2 orang guru yang ikut pendidikan program pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya adalah saya. Nah, salah satu tugas dari guru penggerak ini adalah pengimbasan tentang materi budaya positif. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materi budaya positif ini, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Ya, budaya yang baik. Apalagi? Yang positif. Kalau positif itu, nah, perilaku yang baik. Kalau
Kalau yang namanya positif pasti itu baik. Tapi ada positif yang jelek nggak? Ada. Apa? Corona. Iya. Nah, dalam hal ini materi tentang budaya positif ini kita akan membahas sharing ya sebenarnya tentang nilai-nilai hal yang baik di lingkungan sekolah kita. Kalau di sekolah kita ada penerapan budaya positif, insya Allah pembelajaran, proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Dengan lingkungan yang positif, tentunya anak-anak akan merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Lanjut ya. Nah, pada penyampaian siang hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Nah, dari konsep utama modul budaya positif ini sebenarnya bukan hal yang baru. Mungkin istilahnya aja yang baru, tapi pelaksanaannya di keseharian kita sebagai guru sebenarnya sudah dilaksanakan. Ya, tapi mungkin istilah-istilah ini menjadi istilah yang baru bagi kita. Kita langsung masuk ke pengertian dulu dari budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, karakter. Kalau kita bicara karakter dari dulu sebenarnya sudah dibiarkan ya. Bagaimana kita menciptakan karakter murid yang baik. Bagaimana karakter itu harus kita tumbuhkan. Karakter murid yang baik itu contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Senyum, terus sapa, salam, sopan, santun. Nah, selain itu banyak nilai-nilai karakter yang bisa kita tanamkan agar anak mempunyai karakter yang baik, karakter yang berbudi luhur. Nah, dari sini di budaya positif ini mungkin lebih ke, kalau dulu namanya karakter, kita mengambilnya ke nilai-nilai kebajikan, ya. Hanya sebenarnya hanya istilah-istilah aja yang diganti, karena menurut KHD Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di murid akan muncul sendiri jika menjadi kebiasaan. Ya, jadi kebajikan-kebajikan itu kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru untuk memberi teladan. Ya, nanti di situ ada. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal, umum, menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Nah, jadi guru itu tugasnya berat tidak? Abot atau asli? Guru itu kan aslinya di bulan. Nah, kadang kalau kita ngelakuin ini, muridnya ikut. Kalau kita ngalor, muridnya ngalor. Kalau kita ke selatan, muridnya ikut ke selatan. Nah, maka dari itu kita setidaknya, paling tidak harus menjadi teladan yang baik saat di sekolah. Ya, jadi apa yang kita lakukan tentu akan menjadi gambaran bagi murid kita kelak. Ya. Nah, di sini menyinggung tentang filosofi KHD bahwa tugas seorang guru itu menuntun, ya, menuntun murid untuk dapat mencapai apa yang diinginkannya. Nah, ada satu filosofi yang saya juga sebelumnya tidak berpikiran sama seperti itu. Nah, sebenarnya murid itu dilahirkan bukan ibaratnya kertas kosong. Ya,
murid dilahirkan sudah mempunyai garis-garis lahir, sudah mempunyai ibaratnya garis-garis samar. Nah, tugas seorang guru itu menebarkan garis-garis tersebut. Nah, kalau dulu kan kita taunya murid itu kosong, kertas putih bersih, gurunya yang nyoret-nyoret, gurunya yang mengarah-arahkan. Ternyata menurut filosofi tadi, murid sudah terlahir dengan kodrat anaknya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun murid tersebut untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, salah satu tugas kita adalah menciptakan budaya positif ini agar murid dapat mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya, nah, yang pertama ada materi tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap-tahap perkembangan dan dapat mengembangkan kemampuan minat dan bakat serta potensi yang ada pada siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada penerapan implementasi kurikulum Merdeka, tujuannya, goalnya dari kurikulum Merdeka itu tentunya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu hal ini adalah hal yang baru karena di sekolah kita masih menerapkan Merdeka belajarnya yang belum berubah, belum ya baru mandiri. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum yang akan kita pakai untuk tahun ajaran baru. Ya, tahun 2024 nanti ada kurikulum nasional namanya kurikulum Merdeka. Nah, di sini sedikit kita belajar bareng-bareng. Intinya pada kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, istilah ini tentu menjadi istilah yang baru bagi kita. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Ada yang tahu? Coba dibuka Google-nya. Ada yang tahu? Apa itu berdiferensiasi itu? Ada yang tahu? Itu sebenarnya ada pengertiannya. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Ya. Jadi muridnya bisanya contoh di olahraga. Murid bisa lari, atletik. Berarti kita kembangkan atletiknya. Murid bisa renang, berarti kita mengembangkan renang. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada bahkan potensi yang ada. Ya, jadi mulai tahun depan, mulai kurikulum Merdeka, ya anak itu sebenarnya sudah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ya contoh siapa ya? Contoh siapa murid kita? Ya, Abi Baren kelas 6. Nah, Abi Baren belum tentu di materi ya juga bagus lumayan. Ya, dia misalnya di olahraga seumpama sepak bola. Ya, kita harus memfasilitasi bahwa itu bisa di sepak bola. Nah, contoh yang lainnya si Pak Masuri seumpama Dava bisa kaligrafi. Nah, Pak Masuri sudah melakukannya sebenarnya. Nah, dia potensi itu dimunculkan oleh kita. Kita bertugas menebalkan garis-garis samar yang ada pada anak tersebut. Nah, ininya seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita memfasilitasi potensi yang ada pada anak itu. Kalau kita tidak bisa memfasilitasi gimana? Contoh kita ya, kalau kita kan alhamdulillah punya potensi-potensi semuanya. Termasuk Pak Mansuri. Selamat kemarin terpilih sebagai Oke, nanti kita bahas. Nah, alhamdulillah guru-guru kita punya potensi, alhamdulillah. Kalaupun kita tidak bisa memfasilitasi, kita bisa mengundang pelatih, kita bisa mengundang guru dari luar
untuk memfasilitasi anak-anak tersebut. Bisa kita masukkan di ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa dirasakan di sekolah. Nah, sekarang kalau ada anak yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, nah, bisa apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya kita belum bisa menemukan garis-garis yang ada di anak tersebut. Nah, bisa jadi karena perkembangan anak itu terdiri dari 3 macam perkembangan: wiraga, wirama. Nah, dari sini belum tentu anak itu munculnya potensinya di kelas 1. Barangkali kita tidak tahu anak tersebut bisa memunculkan potensinya itu di tahapan apa, tahapan perkembangannya apa. Nah, kita tidak tahu. Bahkan saya juga tidak menyangka, kita juga tidak menyangka anak didik kita yang seperti apa nantinya bisa jadi polisi. Ya, anak didik kita, saya ingat siapa tuh, Yusril, sekarang bisa jadi polisi. Dulu bisa bulu tangkis, bisa olahraga, sekarang bisa jadi polisi. Terus siapa anaknya Pak Oto kita? Murid kita juga. Murid kita, alumni dari Pantai 2 ternyata juga bisa mengabdikan di sekolah kita. Nah, potensi-potensi tersebut tugas kita untuk menggali. Nah, karena kita guru SD, ya tugas kita hanya di SD. Kalau kita mengumumkan bisa di luar sekolah. Nah, nanti di SMP ada lagi. Nah, nanti fase-fase. Ya, kalau di kurikulum Merdeka ada namanya fase A, B, C, D, E. Nah, nanti ada tugasnya masing-masing. Lanjut ya. Tentang diferensiasi nanti kita bisa belajar bareng. Termasuk nanti di PMM ada ya. PMM. Ya, lanjut. Konsep materi yang kedua ada disiplin positif. Nah, disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata disiplin adalah tata tertib. Kalau tata tertib itu biasanya ada di sekolah, pembelajaran dan sebagainya. Selain itu, arti kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu peraturan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita mendengar kata disiplin itu gimana rasanya? Pengen ini? Nah, ada kebebasan. Nah, kalau disiplin ibaratkan di peraturan, ya. Kalau peraturan itu wis digawe, tapi kadang kita kenapa? Aturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa? Nah, nanti akan dibahas di materi yang terakhir ada namanya keyakinan kelas. Nah, karena kedisiplinan, karena peraturan itu sering kita buat, tapi anak tetap melanggarnya, anak tetap tidak mematuhi. Kenapa? Karena kadang anak mempunyai kebutuhan dasar yaitu tentang kebebasan. Nah, nanti di materi selanjutnya akan kita bahas. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki sikap disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada yang tahu motivasi intrinsik? Jadi yang bagus itu intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik. Nah, kalau motivasi dari dalam, intrinsik itu sifatnya akan bertahan lama, akan apa? Kalau ekstrinsik itu cepat hilang. Contohnya gitu. Nanti saya punya peraturan, sekolah punya peraturan, Bapak Ibu punya peraturan. Yang datang tepat waktu jam 7 akan Ibu kasih permen. Kalau seperti itu motivasi apa? Nah, nanti yang datang jam 7 dikasih permen. Ya, setelah itu hari berikutnya tidak dikasih permen. Kira-kira anak ada yang terlambat tidak? Ada. Nah, motivasi ini mari kita perlahan-lahan hilangkan. Ya, kita munculkan motivasi intrinsik pada siswa, menanamkan tadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang bisa ditumbuhkan dari mereka sendiri. Bahwa disiplin itu baik, bahwa disiplin itu penting bagi diri, termasuk bagi kita. Ya, jadi tugas guru itu salah satunya tadi menjadi teladan.
Kalau kita disiplin, insya Allah murid akan mengikuti kita menjadi pribadi yang disiplin. Tapi kita masih belajar bareng. Saya juga belum tentu disiplin karena saya juga sering tidak berangkat, masih sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 1B ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyiapkan tempatnya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diberi Allah. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang budaya positif. Materi ini adalah salah satu modul pada tugas saya, yaitu guru penggerak. Di sekolah kita alhamdulillah ada 2 orang guru yang ikut pendidikan program pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya adalah saya. Nah, salah satu tugas dari guru penggerak ini adalah pengimbasan tentang materi budaya positif. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materi budaya positif ini, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid adalah menerapkan konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih utuh. Ini dapat dari dosen dari tahun 2004. Nah, restitusi ini nanti akan juga muncul di PMM. Sebenarnya benar yang dikatakan Brady kemarin, PMM sama guru penggerak itu nyambung, tapi harus berdiri sendiri-sendiri. Ya, kalau saya CGP, saya masih buka CGP, tapi tidak boleh melupakan tugas PMM. Karena suatu saat kita juga masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi merdeka mengajar tetap harus dilaksanakan. Nanti di PMM ada, di topik disiplin positif juga ada. Salah satunya restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya tutup dulu ya. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah menerapkan mana? Hukuman ada 3 macam tadi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira kita berada di tahap mana? Kita lebih banyak di tahap hukuman. Kira-kira kalau kita mau hukum murid itu baik gak sih? Ada sisi tergantung penerapannya. Iya. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya nanti ada di posisi kontrol ya, pembahasan mengenai hukuman. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini kalau kita menghukum murid, guru menghukum murid untuk maju ke depan kelas dan berdiri dengan satu kaki selama 5 menit. Guru marah dan murid merasa takut. Kira-kira pernah kita lakukan nggak? Nah, pernah menghukum murid seperti apa? Jiwit. Terus? Kira-kira pernah menghukum murid seperti apa? Menyikat kamar mandi. Ya, terus? Cewek. Terus? Saya pernah suruh ngerjain soal. Mengerjakan soal. Nah, dari beberapa macam jawaban dari guru tersebut, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya sudah masuk ke konsekuensi. Kalau hukuman itu ternyata setelah diteliti, hukuman itu akan membekas ke murid.
hukuman itu akan dikenang oleh guru. Contoh, Bapak Ibu guru tentu pernah sekolah dulu. Ingat nggak pernah dihukum apa? Pernah digampar. Nah, ya, tentunya hukuman itu akan menjadi membekas di kita, membekas di kenangan kita. Nah, mending kalau kita bisa menerimanya. Nah, kalau kita orangnya pendendam gimana? Pas ketemu ngomong gitu. Nah, itu yang namanya hukuman. Kadang-kadang hukuman itu tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Contoh, murid tidak mengerjakan PR, hukumannya bersihin WC, sejalan nggak? Menyelesaikan masalah tidak? Tidak kan? Gara-gara itu juga sih biasanya. Ya, contoh. Gara-gara apa? Contoh gara-gara apa? Gara-garanya apa ya? Oh, main bola di kelas. Kalau main bola di kelas, terus disuruh membersihkan WC, sejalan nggak? Harusnya suruh olahraga ya. Udah mulai nyambung nih. Udah mulai nyambung. Nah, dari sini kita tahu bahwa hukuman itu kadang tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Muridnya orang nggak PR, tapi hukumannya kan tidak nyambung. Nah, tapi itu sering kita lakukan. Nah, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk bareng-bareng mengurangi hal tersebut. Tapi ya sekali kadang kita harus berbicara ekstra. Tapi gimana ya? Kalau sesuai aturan, sesuai apa hukuman fisik itu memang harus kita hilangkan. Ya. Nah, lanjut, ada yang namanya konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi. Tadi kasusnya tidak mengerjakan PR. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Guru bersikap tegas dan siswa mentaati peran. Nah, kita sudah mulai masuk ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu murid diberi pilihan untuk menyelesaikan kasusnya, ya, untuk menyelesaikan masalah. Seperti kata Pak Dian tadi, disuruh. Nah, apa mamanya muridnya ribut aja. Nah, berarti dia disuruh sendiri mengerjakan tugasnya itu. Bisa sendiri di kelas, bisa sendiri di ruangan tertentu. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, selanjutnya ada yang namanya restitusi. Nah, kalau di restitusi nanti ada 3 tahapan. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keadilan. Kalau di restitusi kita bersikap lebih halus. Contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di restitusi tersebut kita bisa menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, nanti kita bisa membahas keyakinan kelas. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru bersikap terbuka dan siswa mau melaksanakan solusi yang telah disepakati untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya siswa tidak mengerjakan PR ya. Nah, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kita bedah bareng-bareng. Anak itu kenapa tidak mengerjakan PR? Kita telusuri. Tentunya punya sebab anak itu tidak mengerjakan PR. Entah di rumahnya tidak ada yang membantu, entah di rumahnya harus membantu orang tuanya, entah cuma mainan aja, entah tidak ada orang tuanya. Nah, kita telusuri. Murid itu punya sebab tentunya. Nah, kalau sebabnya malas, ya nanti kita telusuri lagi malasnya kenapa. Ya, jadi restitusi itu lebih ke menyelidiki. Ya, setelah kita selidiki, kita menyelesaikan. Ya, dari permasalahan itu kita tahu, oh anak itu di rumah tidak ada orang tuanya, oh anak itu orang tuanya kerja, oh anak itu tidak ada yang membantu. Nah, kita memberikan solusi terhadap anak tersebut, gimana supaya anak tersebut bisa mengerjakan PR. Nah, lagi-lagi di sini dituntut peran kita sebagai seorang guru untuk memfasilitasi anak tersebut. Nah, kita berarti larinya ke berdiferensiasi. Nah, nyambung kan berarti. Nah, dari restitusi ini kita dapat tahu
apa sih murid itu. Banyak sebenarnya sudah kita lakukan, tapi ya kita bisa masuk ke hukuman, bisa masuk ke konsekuensi, bisa masuk ke restitusi. Nah, tapi yang paling baik kita melakukan restitusi. Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru, Buros, Bu Iis juga ada murid yang ini kita sudah tahu, oh ternyata orang tuanya keluar negeri. Nah, tapi berdiferensiasinya kita itu, kita harus memfasilitasi murid tersebut, kita harus mencarikan solusi anak tersebut. Tapi ya susah sih, tapi harus kita lakukan. Kalau orang tuanya keluar negeri, berarti contohnya solusinya apa? Kita bisa mengajar. Anak. Ya. Kan sekarang kadang berangkat, kadang nggak, kalau ditanya diem aja coba. Berarti apa, boro-boro kalau kayak gitu berarti kita harus melibatkan apa? psikologi. Ya orang tua juga ditanya. Nah. Itu jiwa memang gitu. Iya, kita harus melibatkan orang tua. Nah, kalau kayak gitu berarti tahap barisan mungkin masih di tahap perkembangan anak yang seperti itu, wiraga. Nah, ketika kita harus sabar, kita harus gimana ya? Karena inklusi sebenarnya kalau itu kita harus tetap memfasilitasi anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Nah, iya, itu maksudnya ke pendidikan inklusi. Nah, tetap nggak bisa baca. Ya tetap kita harus tetap memperhatikan anak tersebut, tetap harus memfasilitasi anak tersebut. Kalau memang ya contoh di olahraga pun dia tidak pernah keluar. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Tapi mau komunikasi benar berarti kita harus melibatkannya dengan orang tua. Ya harus sih sebenarnya Bu. Nanti kita bisa panggil orang tuanya, kita bisa mediasi bersama orang tuanya. Iya. Nah, yang belum berarti belum ketemu ibu kepala sekolah. Belum ada ya Bu. Nah, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid adalah menerapkan konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dapat dari dosen dari tahun 2004. Nah, restitusi ini nanti akan juga muncul di PMM. Sebenarnya benar yang dikatakan Betty kemarin, PMM sama guru penggerak itu nyambung, tapi harus berdiri sendiri-sendiri. Ya, kalau saya CGP, saya menjadi CGP, tapi tidak boleh melupakan tugas PMM. Karena suatu saat kita juga masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi merdeka mengajar tetap harus dilaksanakan. Nanti di PMM kita masuk ke motivasi perilaku. Nah, seperti tadi, sebenarnya nyambung ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kadang-kadang ada beberapa motivasi anak untuk menghindari hukuman. Salah satunya adalah menghindari, bukan hukuman sih, motivasi anak untuk disiplin. Ya, salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, hal ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, dia mendapatkan hadiah seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang kan saat akhir semester, saat akhir tahun, kita sudah mulai menghilangkan ranking 1, ranking 2. Di kurikulum merdeka kan sudah mulai dihilangkan. Nah, dihilangkan. Nggak ada kan sekarang? Hal ini hal ini karena untuk menghindari motivasi ekstrinsik. Ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya gimana? Anak bisa terpacu, tapi motivasinya tetap ekstrinsik. Saya mau juara supaya dapat hadiah. Nanti kalau nggak dapat hadiah, suka. Nah, di kurikulum merdeka mungkin ini sudah mulai dihilangkan, nggak mungkin, memang sudah dihilangkan ya. Jadi sekarang setiap akhir semester kita tidak ada lagi namanya peringkat kelas. Nah, tapi sebenarnya kita bisa untuk memotivasi ke orang tua, kita bisa memberikan rekap nilai. Di rapot sebenarnya ada di aplikasi itu ada yang namanya rekap nilai. Rekap nilai per anak per mata pelajaran.
itu boleh dikasihkan, karena itu bisa menjadi tolak ukur bagi orang tua. Contohnya KKM-nya kita berapa sih? Anak itu dapat nilai segitu udah di atas KKM belum? Anak itu dapat nilai segitu udah bareng belajarnya bisa mengikuti rekan-rekannya itu. Bisa kita kasihkan. Yang mereka pilih yang terakhir, yang semua kita tinggal fotokopi kasihkan ke anak satu. Oh, anak kita segini, anak kita. Orang tua juga bisa menjadi tolak ukur bagi mereka. Oh, anak kita pintar apa? Bisa tahu dari sini. Oh, nilai orang tuanya gede berarti anak itu pintar orang. Oh, nilai agamanya gede berarti anak itu pintar di agama. Tapi belum tentu pintar di pelajaran. Bisa kita kasihkan. Nah, selanjutnya ada menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik, berasal dari sesuatu yang berasal dari diri kita akan lebih baik daripada sesuatu yang berasal dari orang lain, dari luar. Nah, tugas kita menciptakan, membangkitkan nilai intrinsik dari anak tersebut, motivasi intrinsik tersebut agar anak mau sadar bahwa hal-hal yang baik itu harus dilakukan karena keinginan dirinya sendiri, ya, bukan karena keinginan orang. Lanjut, masih banyak ya ini. Oke, kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar bukan bertahan hidup. Life for struggle. Ya. Bertahan hidup. Nah, manusia itu sebenarnya harus bertahan hidup, harus menyesuaikan dengan kondisi. Kalau di kurikulum di KB ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Baru dengar ya? Kodrat alam dan kodrat zaman. Satu kodrat alam. Manusia harus bertahan hidup di alam. Di lingkungannya. Contoh, anak-anak kita, seumpama anak-anak kita di daerah Indramayu. Anak-anak kita di Indramayu itu ada potensi apa sih? Ikan, kerupuk, tahu, batik. Nah, tugas kita mengenalkan potensi-potensi alam yang ada di Bogor. Contohnya, kita sudah lakukan. Ada membatik, kita pernah ke terus kerupuk dulu ya. Bukan seperangan kerupuk kan? Tahu. Nah, tugas kita memfasilitasi anak-anak tersebut untuk mengenalkan alamnya, kodrat alam. Nah, pembelajaran di luar kelas tentunya sangat penting untuk mengetahui alam yang ada di sekitar kita. Karena mau nggak mau ya kita harus hidup di alam. Kecuali nanti kita jadi TKI ke luar negeri anak-anaknya. Ya. Selain itu yang kedua ada kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa kodrat zaman? Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Karena zaman itu terus berkembang dari tahun ke tahun. Nah, dari sini tentunya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada di zaman kita. Kita dulu belajar pakai kapur. Nah, sekarang bisa pakai spidol, bisa pakai fokus, bisa pakai HP. Perkembangan zaman itu tentunya tidak bisa kita lepas dalam kegiatan belajar mengajar. Bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan, akan lebih baik, akan lebih bermutu, akan lebih berkualitas. Nah, tugas guru berarti tetap belajar terus. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, termasuk ujian tadi, kebutuhan rasa kasih sayang. Kadang orang tua udah melepas, berarti kita harus memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak tersebut. Berarti kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Rasa kasih sayang dan rasa. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin istilah-istilah aja yang kita beda. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tentang penguasaan. Ada anak yang pengen berkuasa, ada anak yang pengen menjadi bos. Nah, itu bisa kita arahkan ke hal yang baik. Contoh pengen jadi apa dulu. Nah, berarti kita bisa memfasilitasi anak tersebut. Contoh
menyiapkan barisan, menyiapkan saat berdoa, menyiapkan ke kelompoknya, memimpin di kelompoknya. Nah, orang-orang tersebut, anak-anak tersebut bisa kita berikan tugas yang lebih di kegiatan tersebut. Sudah dilakukan kan? Lanjut, kebutuhan tentang kebebasan. Nah, sebenarnya semua anak pengen bebas. Nah, di kebutuhan tentang kebebasan ini kadang anak males, bukan males sih, anak udah merasa bosan di kelas, ya silakan kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Kita bisa mengadopsi pembelajaran di luar kelas sehingga anak tersebut merasa nyaman. Nah, tidak harus melulu di kelas. Bisa kita membawa, semua kita untuk BI bisa membatik, Contoh kita punya, sebenarnya kita bisa itu Indramayu punya apa? Taman apa? Mangrove. Terus yang di SMA 2 kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas yang bisa dilaksanakan di sana. Termasuk kita perpustakaan, kita bisa mengenalkan anak-anak tersebut pembelajaran di luar kelas yang sejalan dengan materi yang ada di sekolah. Ya, tinggal kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran tersebut. Anak-anak tentu akan lebih mengenal dengan pembelajaran tersebut. Ya, akan lebih senang, lebih antusias, lebih bisa menangkap pembelajaran tersebut. Ya, emang mungkin kita lebih capek ya, mungkin lebih pegel, tapi hal yang bikin capek, yang bikin pegel tersebut pasti akan diingat, ya, pasti akan dikenang oleh murid kita. Ya, barokah. Ya, yang terakhir ada kesenangan. Sama tadi di pembelajaran ada kesenangan. Nah, dari pembelajaran tersebut, baik di kelas maupun di luar kelas, anak itu butuh rasa ya, bagaimana kita bisa memodifikasi pembelajaran yang menyenangkan agar anak tersebut merasa senang. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita seperti itu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada sebuah pertanyaan. Kita sebagai guru ada di posisi mana saat ini? Bu Is, di mana Bu Is? Sepertinya semuanya ada. Ya benar. Pak Ahmad kira-kira pilih salah satu. Yang baru ada teman. Oke, teman. Oke, teman dulu. Pak Ade ya, satu aja. Saya masih pemantau sekarang. Mantap. Oke, sip. Bu Ipa. Pemantau. Ibu Sri. Satu aja. Manajer biru tua. Teman Ibu Ros, Pak Rehan, teman Ibu Zia, teman pemantau Bu Iip, teman Ibu Ripa, iya, boleh. Tapi mungkin dari sisi anak Iya. ada, mungkin kita yang tidak merasakan seperti itu, tapi pasti ada rasa bersalah. Iya. Bu Suneri, hah? Iya udah tua tahu Ibu Sureni. Iya. Mana? Bunda di mana Bunda? Teman. Nah, Besti. ya. Dari 5 posisi kontrol tersebut, 5 posisi kontrol tersebut tentunya kita pernah mengalami fase-fase yang ada di 5 posisi kontrol tersebut. Tapi sebagai seorang guru, posisi kontrol yang paling baik itu ada di mana? Manajer. Iya.
ada di posisi manajer. Nah, kadang kalau kita pada posisi kontrol penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, masih ada motivasi eksternal. Nah, kalau di posisi manajer kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri. Bagaimana sih contoh? Di posisi kontrol sebagai penghukum, guru berbuat menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, di pembuat rasa bersalah, berceramah menunjukkan kecewaan. Di teman, membuat alasan-alasan untuk dirinya. Di pemantau, menghitung dan mengukur. Di manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini tugas kita untuk mulai beralih ke posisi manajer. Kalau belum bisa, kita bisa turun ke posisi pemantau. Kalau belum bisa, kita bisa turun ke posisi boleh nggak ada pembuat rasa bersalah? Nah, sebaiknya kita menghindari posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Hal ini tentu akan menumbuhkan identitas gagal bagi murid, ya. Karena kalau kita menghukum, lama-lama dihukum terus, ya, murid itu akan menjadi pribadi yang ibaratnya pemberontak. Murid kan kadang-kadang bebas. Nah, kalau kita hukum terus, ya ngeyel. Boleh jadi dia nurut sama kita di sini, tapi di luar sekolah bisa jadi dia melampiaskan hukuman-hukuman yang diterima di sekolah itu dilampiaskan di luar sekolah. Nah, tentu itu hal yang akan sangat buruk bagi anak tersebut. Dampaknya tentu tidak baik. Nah, dari sini kita mulai belajar bareng-bareng untuk memposisikan diri sebagai manajer. Kalau saya sendiri ditanya seperti itu, mungkin lebih ke posisi kontrol sebagai teman. Ya, kadang kita ya, sama murid itu kadang menganggap sebagai friend. Apalagi olahraga wis angel. Kadang menganggapnya sebagai gurunya sebagai teman. Nah, tapi kita mulai beralih. Kalau bisa kita bisa ke pemantau, kita bisa lebih ke posisi kontrol sebagai manajer. Nanti muncul di PM. Kalau ditanya posisi kontrol guru yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau ibu sebagai posisi penghukum, ibu akan menyuruh contohnya berdiri di depan barisan sampai upacara selesai. Nah, kadang kayak gitu. Ngadep kon hormat nang bendera sampai upacara selesai. Ya, bahkan sampai upacara selesai baru disuruh hormat selama 10 menit. Itu posisi sebagai sebenarnya bisa nanti bisa masuknya konsekuensi juga bisa sih. Nah, yang lainnya ada membuat rasa bersalah. Nah, di situ ada kata-kata Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, selanjutnya ada posisi teman. Kalau teman, ya wis lah. Sing penting aja dibaleni meneh. Nah, pemantau. Nah, kalau pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan apa dan apa konsekuensi. Nah, selanjutnya kalau manajer kita ditanya, kita menanya ke anak. Kamu tahu kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara untuk memperbaiki agar kamu bisa memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut. Nah, di sini untuk menyelesaikan sebuah masalah ada namanya segitiga restitusi. Ini nanti muncul juga di PMK. Ya, ada 3 tahap dari segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Tadi udah ditahu ya. Pokoknya kalau restitusi itu mencari solusi untuk anak agar anak itu bisa kembali ke kelompoknya dalam keadaan kuat, lebih kuat lagi. Contoh, kan kadang kita suka manggil anak ke kantor. Anak itu balik ke kelas lagi dalam posisi yang lebih kuat. Orang malah nangis, orang malah merasa bisa berjalan. Kita ingin mengembalikan anak tersebut. Oh, kuat banget. Kita harus mengembalikan posisi anak tersebut ke kelas dalam keadaan yang baik dan lebih kuat. Lebih baiknya di mana agar anak tersebut tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Lebih kuat apa? Lebih kuat saat dia kembali ke kelas tidak menjadi
ibaratnya woi sampai kayak gitu. Ya, anak tetap dalam posisi di komunitasnya itu dalam keadaan baik tapi kuat. Ya, contoh yang pertama di segitiga resolusi ada tahapan menstabilkan identitas. Nah, di tahap yang pertama menstabilkan identitas itu tentu ada kata-kata yang bisa kita ucapkan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu. Saat murid tidak mengerjakan PR, kok orang nggak PR kenapa? Kok tidak mengerjakan PR kenapa? Gak usah takut, dijawab aja. Bukan hanya kamu yang pernah tidak mengerjakan PR. Ada teman-teman kamu yang lain yang juga pernah melakukan itu. Itu tahap pertama segitiga SD. Itu face to face. Face to face. Ya, jadi sama murid. Bertanya sama murid. Tapi jangan di depan teman-teman yang lain. Namanya segitiga institusi. Ya, yang kedua ada validasi tindakan. Kamu tentu mempunyai alasan melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, contoh penerapan posisi kontrol manajer dan segitiga institusi. Kelihatan kan? Saya bacakan. Saya bacakan ya. Di sini ada sebuah kasus. Di sini ada sebuah kasus Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba dalam sebuah pertengkaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang lelah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Menstabilkan identitas dan bahwa pertahanan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kelas sekolah. Validasi tindakan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ya, berarti sudah masuk 3 tahap restitusi. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Saya perlu kancing saya diperbaiki ibu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Bagaimana kalau kamu menjahitnya? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali dan memandang sebelah, memandang kemeja Anto yang tampak anjing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, di sini kita bisa lihat posisi kontrol Ibu Suti menempatkan dirinya sebagai seorang manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Dino dan belajar bareng-bareng oleh ini. Saya juga belum bisa. Paling dari seorang si mengkonon ya dipanggil di bicaranya. Nah, hal-hal seperti
seperti ini, hal yang ibaratnya lebih halus seperti ini, kita bisa belajar bareng-bareng. Tentunya saya sendiri merasa belum bisa untuk melaksanakan hal tersebut, ya. Tapi nggak usah lah, kalau kita mau belajar, mau melaksanakan hal tersebut, tentunya kalau ada niat, motivasi intrinsik dari diri kita bisa melakukan hal tersebut. Yang terakhir ada keyakinan kelas. Alhamdulillah sudah yang terakhir 11.37. 11.37. Gak apa-apa ya. Sabar yang mau malam mingguan, yang mau liburan panjang sebentar ya. Keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran atau menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Ada yang bisa menanggapi tentang keyakinan kelas? Gimana keyakinan? Belum? Masih di awal-awal? Keyakinan untuk per anaknya, ke anaknya apa keyakinan dari seorang gurunya itu? Dari anak. Oh, dari anak. Nah, jadi di sini kita bisa membuat sebuah keyakinan di kelas-kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu didapatkan dari kesepakatan kelas dari anak-anak. Ya, contohnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita punya peraturan sekolah, tata tertib kelas. Nah, di kurikulum Merdeka kita lebih ibaratnya apa ya, menghaluskan. Kalau peraturan sekolah boleh tetap ada, tapi di kelas kita punya yang namanya keyakinan. Nilai-nilai dari keyakinan kelas tersebut yang akan kita ambil. Contoh keyakinan kelas. Ya, ini dilewat boleh. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan anak. Kelas impian apa yang ingin diinginkan di kelas tersebut? Kelas itu mau seperti apa sih? Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak menuangkan apa yang mereka inginkan, kesepakatan apa yang mereka inginkan untuk dijadikan keyakinan Kelas. Contoh, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, ini salah satu contoh keyakinan. Kita bisa menanyakan ke anak, kita bisa membuat bareng-bareng. Ya, contoh di kelompok-kelompok boleh, satu-satu boleh. Kita bisa kasih kertas. Keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan? Kelas impian apa yang kamu inginkan di kelas? Anak bisa menulis. Nanti anak bisa menempel. Anak bisa mengumpulkan satu-satu. Kita bahas satu-satu untuk jadikan sebuah Keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua ada bersikap jujur, ada bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan, menghormati, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Contoh-contoh dari keyakinan kelas, lebih ke nilai-nilai yang ingin dimunculkan. Ya, bertanggung jawab. Bagus tidak nilai tanggung jawab itu? Bagus. Kita bisa sepakati. Kita bisa membuat keyakinan kelas dengan nilai tersebut. Bersikap jujur, tenang saat pelajaran, sopan, menghormati, tolong menolong, hidup rukun, senyum, salah, untuk 5S kita munculkan kembali untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi nanti guru bisa melaksanakan keyakinan kelas ini, bisa ditempel di kelas, bisa dibuat di kertas Asturo, bisa di print. Nah, keyakinan kelas yang didapat dari kesepakatan kelas itu harus ditaati oleh siswa-siswi. Nah, hal ini tentu kalau sudah disepakati bareng-bareng, anak tidak melakukannya berarti anak itu akan mendapatkan konsekuensi. Lebih ke konsekuensi, jangan dihukum lagi. Kalau aturan bukan aturan sih, keyakinan kesepakatan sudah dibuat anak berarti lebih motivasinya intrinsik dari dirinya. Kalau kita yang buat kadang ya anak-anak ekstrinsik nanti. Nah, jadi tugas kita ya bareng-bareng. Nanti juga saya akan membuat keyakinan kelas. Kelasnya siapa yang mau dibuat? Saya boleh. Boleh kelas 6. Nah, berarti nanti saya bikin video di kelas 6 tentang keyakinan kelas. Di kelas 6 itu sudah terbentuk game. Oh, betul. Oh, gitu ya. Nah, coba. Ada game
geng di Kalau geng itu berarti keyakinan kelas apa yang harus ditunjukkan? itu dengan kelas. Nah, beri hidup rukun dengan teman. Jadi keyakinan kelas itu harus kita menunjukkan. Rukun itu kan dibagi. Bahaya itu bahaya. Apa ya memang? Sebenarnya bahaya itu. Bahaya timbulnya. Bisa, tapi lebih ke hal-hal yang lebih sederhana. Berarti sekarang mah Boleh kelas 1 mungkin mengerjakan kejujuran, lebih ke kejujuran. Kejujuran bisa mengerjakan tugas sendiri saat ujian, bisa membuang sampah pada tempatnya, ya lebih sederhana sesuai dengan tahapan-tahapan di kelas masing-masing. oh, berarti pada itu mas sekarang mah berarti nilai-nilainya tuh si anak tuh pengennya gimana, kita yang ituin yang manajerin ya. Oh, iya. Itu tugas kita sebagai Manajer, bisa manajerin anak-anak Iya. pengennya apa. Jadi dari kesepakatan kelas, nilai-nilai yang akan muncul di kelas kita buat sebuah keyakinan. Itu akan lebih baik, itu akan lebih baratnya lebih mengena ke anak. Di sini sebenarnya juga bisa kita membuat sebuah keyakinan. Contoh keyakinan apa? Tidak boleh bermain HP sama apa? Tapi kan kita tadi belum membuat keyakinan ya. Tunggu dulu. Kalau kesepakatannya boleh bermain HP saat rapat ya nggak masalah. Bermainnya dalam hal yang kayak membalas WA, mengangkat telepon. Boleh makan saat rapat. Boleh. Kalau itu sudah sepakat itu boleh. Jadi sebenarnya sebelum rapat ini kita tadi membuat sebuah kesepakatan kan kayak Ya elok kan kita. Nah, seperti itu ya. Bisa kita tanamkan juga saat kegiatan-kegiatan kita untuk membuat sebuah keyakinan. Ya. Oke, bila budaya positif kelas telah menjadi kebiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan berpihak pada murid akan terbentuk sehingga profil pelajar Pancasila akan terwujud. Jadi siap mewujudkan profil pelajar Pancasila? Coba. Coba. Nah. Oke, cukup ya materi dari saya. Ada pertanyaan, ada yang mau dibahas bareng-bareng? Terima kasih, salam dan bahagia guru bergerak Indonesia Maju. Kalau kita bergerak bareng-bareng, pendidikan semakin meningkat, kita lebih berkualitas, anak didik kita lebih berkualitas. Kalau anak didik punya prestasi, tentu guru juga akan bangga. Ya, oke. Oke, sekian dari saya. Nanti kita bisa bahas di sesi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.